Baik, Bapak Ibu saudara semua sekalian yang terkasih, akan saya bacakan susunan acara sore ini, yaitu pertama pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian doa pembukaan, dilanjutkan sambutan Ketua Panitia Penggerak Tahun Keadilan Sosial Paroki Serpong Gereja Santa Monica oleh Bapak Julius Andrianto. Jadi Pak Julius nanti langsung nih job desk-nya 2 nih Pak. Ketiga, penyampaian materi seminar ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Dr. Insinyur Hafi Paramawati MSI. Keempat, sesi tanya jawab. Nanti akan kita buka sesi 1 dan 2. Karena akan kita 3 dan sampai 5 pertanyaan dulu. Nanti akan dilanjutkan lagi jika masih ada waktu. Kemudian kesimpulan. Kemudian yang kelima, pesan dari Ketua PSE disampaikan oleh Bapak Denny Hamidi. Keenam, doa penutup oleh Bapak Ronald Saragi. Dan selesai, terakhir 7 selesai. Baik, kita mulai kepada acara yang kedua, yaitu doa pembukaan. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Penggerak Tahun Keadilan Sosial, Bapak Julius Andrianto. Dipersilakan Bapak. Selamat sore Ibu Bapak sekalian, saudari-saudara, salam sejahtera, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kesempatan sore ini kita berdoa secara Katolik. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kepadamu, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama melalui media ini, sehingga kami dapat saling memberi, saling berbagi pengalaman, bagaimana kami dapat memelihara lingkungan melalui upaya-upaya sederhana kami. Semoga acara ini berjalan lancar, dan kami mohon berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara, kesempatan sore ini 2 jam ke depan sungguh sangat baik. Kami atas nama Gereja Katolik dalam perjalanannya memiliki 5 pokok kegiatan setiap tahunnya berdasarkan kepada sila-sila dari Pancasila. Sejak dari tahun 2016 kita sudah berjalan, ini adalah tahun keadilan. Kita harus adil terhadap siapa, tidak hanya adil terhadap sesama, terhadap manusia, tetapi juga kita harus adil terhadap lingkungan hidup kita. Adil terhadap lingkungan hidup kita sangat banyak cara. Halnya kalau kita lihat bagaimana kita menangani sampah, bagaimana kemudian polusi udara, bagaimana kita bisa menjaga kebisingan. Sore ini kita bersama-sama bertemu bagaimana kita kemudian ikut mengembangkan lingkungan hidup melalui upaya-upaya sederhana kita. Nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Raffi bagaimana upaya-upaya kita di tengah keterbatasan kita. Kalau kita lihat, kita hidup sudah di tengah kota. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, artinya apa yang harus kita tanam? Bahan pangan. Hal yang paling sederhana adalah lahannya di mana? Saya nggak punya tanah, saya nggak punya sawah. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana keterbatasan ini bisa kita gunakan. Bisa dengan menanam di pot, menanam dan lain-lain media kita bisa jalankan itu. Nanti kita akan lebih jelas bagaimana itu konsep ketahanan pangan dari hal yang paling sederhana. Satu pesan yang sangat sederhana juga sebetulnya, semua serba sederhana. Kalau kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri dengan upaya yang sederhana kita, coba kita bayangkan semua melaksanakan. Kita melaksanakan menanam singkong semuanya, atau
atau bermacam-macam ikan dan lain-lain. Ternyata ketahanan pangan itu tercipta secara bersama-sama, tidak hanya untuk diri kita. Itulah yang menjadi pesan. Dan kemudian kalau kita kembalikan kepada alam, alam adalah ciptaan Tuhan. Apa mimpi Tuhan sebetulnya? Peliharalah alam kita. Kira-kira sambutan dari saya. Selamat mengikuti seminar ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Selanjutnya adalah penyampaian materi seminar ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini yang disampaikan oleh Ibu Dr. Raffi Paramawati. Sebelumnya saya akan bacakan dulu tata tertib webinar ini ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Pertama, matikan atau mute mic dengan klik tanda mic yang terdapat pada layar webinar Anda. Kemudian nanti saat sesi tanya jawab, klik fitur Q&A atau tanda angkat tangan raise hand yang terdapat pada layar juga. Kemudian atau gunakan chat room webinar apabila ada usulan atau saran atau pertanyaan yang akan nanti dicatat sebagai prosedur. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya akan saya bacakan dulu profil dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI. Nama Raffi Paramawati, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Oktober tahun 1957, menamatkan pendidikan sarjana strata 1 di Fakultas Teknologi Pangan UGM Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di bidang teknologi pasca panen Institut Pertanian Bogor, dan melanjutkan pendidikan doktoral di bidang ilmu pangan Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya mengambil program postdoktoral di Michigan University, di Michigan State University Amerika Serikat. Kemudian Bu Raffi juga melakukan penelitian sebagai berikut. Pertama, biodegradable plastik pada tahun 1999 sampai dengan 2006. Kemudian biofarmaka pada tahun 2003 sampai dengan 2010. Mungkin Bu Raffi tahun ini meneliti berbagai macam jenis herbal ya Bu ya. Antara lain mungkin daun sirsak yang saya ingat sama kulit buah manggis kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir masih meneliti sampai saat ini, sampai sekarang, yaitu tentang pangan sehat. Kemudian riwayat pekerjaan dari Ibu Raffi yaitu pertama sebagai aparatur sipil negara atau PNS dari tahun 1981 sampai dengan 2012 di Badan Litbang Pertanian. Berarti sekarang udah purna PNS ya Bu ya? Ya. Kemudian dosen di Universitas Pelita Harapan, dosen pada program Magister Jurusan Teknologi Pangan dan Fakultas Teknologi Industri. Kemudian bekerja juga di Yayasan Bina Swadaya pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Dan sampai saat ini Bu Raffi juga masih aktif di Trubus Swadaya Utama atau dalam kurung Trubus Holding. Begitu Bu Raffi? Betul? Ya, selanjutnya kita dengarkan, kita simak, kita nikmati penjelasan Bu Raffi tentang ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Kami persilakan Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Bapak Ibu sekalian, menanam pohon itu artinya kita mempunyai tanggung jawab juga untuk menghasilkan oksigen, ya, oksigen. Meskipun itu sayuran jangan diabaikan. Kalau sayuran itu cukup banyak, itu cukup oksigen yang kita bagaimanapun semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk pernapasan ya, sehingga kita ikut memproduksi itu hanya melalui tanaman sayur misalnya ya. Jadi kenapa saya kemudian menyukai sayur itu karena memang tanam-menanam gitu. Nah, salah satunya adalah menanam sayur karena sayur itu sesuatu yang kita butuhkan juga tiap hari ya. Meskipun tanaman lain juga ada, tapi sayur ini cepat karena cepat sekali jadi menyenangkan.
saat ini pun saya juga ditugasi oleh Ibu Ketua Wanita Katolik DPC itu Pak Budion untuk mendampingi beberapa ranting membuat taman sayur, taman atau kebun sayur, tergantung dari luasannya. Baik, karena judulnya adalah ketahanan pangan, maka kita harus tahu dulu apa itu ketahanan pangan. Nah, dalam PP 68 tahun 2002, ketahanan pangan itu merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang baik, jumlahnya cukup, mutunya aman, merata, dan terjangkau. Ya, jadi kalau kita lihat ada 3 hal yang penting, ya, yaitu ketersediaan pangan atau food availability, kestabilan harga pangan atau food price stability, lalu keterjangkauan pangan, kemudahan kita memperoleh pangan, food accessibility, ya. Dan ini cocok sebetulnya karena WHO juga mengatakan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan itu ada 4 komponen, ya, sama dengan PP 68 tahun 2002 tadi, kecukupan, ketersediaan, lalu stabilitas ketersediaan. Ini yang masih sering menjadi masalah, ya. Selalu ada fluktuasi dari musim ke musim atau tahun ke tahun, karena kita tahu bahwa iklim kita juga berubah-ubah, tidak normal lagi, ya, sehingga sering terjadi fluktuasi. Harga cabai misalnya, ada kalanya sangat tinggi, ya. Waduh, harga cabai sekilo sudah sampai 100, ada kalanya 10.000, sampai petani itu enggan untuk memetik, karena biaya untuk menghasilkan 1 kilogram cabai itu perkiraannya sekitar 7.500 sampai 8.500. Kalau hanya dihargai 10.000, sekian bulan dia menunggu, tentu tidak menarik lagi. Biaya untuk petik saja 1 kilo sudah 1.000 sampai 1.500, bahkan kadang-kadang sampai 2.500 di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi sudah tidak menarik lagi. Nah, WHO mensyaratkan bahwa stabilitas ketersediaan itu harus bagus, harus dijaga benar-benar gitu, karena itu nanti akan menyumbang inflasi. Begitu harga itu sangat tinggi, itu akan menyumbang inflasi. Ketika saya masih di Trubus itu kita mendapat proyek urban farming dari BNI gitu, ya. Terus saya tanyakan kenapa BI, kenapa BI mendanai urban farming di Jakarta, di semua gang misalnya seperti itu, kita dampingi. Jawabannya karena memang cabai, dia ngomongnya cabai itu menyumbang inflasi, sehingga kalau sekarang orang itu mau menanam, maka harga bisa stabil gitu, ya. Jadi tidak ada langka sama sekali sehingga harga menjadi melambung, karena itu nanti larinya ke inflasi. Ya, sesuatu yang di luar jangkauan pikiran saya gitu, nggak ngira cabai sesuatu yang sangat mudah, ya. Cabai, bawang merah itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap inflasi ternyata. Lalu aksesibilitas tadi, ya, keterjangkauan tadi juga WHO mensyaratkan itu juga, dan kualitas atau keamanan bahan pangan itu menjadi penting. Artinya memang kita itu harus makan sehat, kualitasnya harus bagus. Jadi kita harus menghindari banyak petani yang karena takut kalau gagal panen, maka tinggal dipanen seminggu saja. Mereka masih nyemprot dengan pestisida, itu sesuatu yang nggak boleh, karena itu berbahaya. Nah, yang seperti ini, keamanan pangan maupun kualitasnya ini memang harus didampingi terus supaya jangan terjadi seperti itu. Nah, PP 68 tahun 2002 itu juga menyatakan bahwa semua produksi pangan tadi tidak hanya dilakukan di sawah, tegalan, lahan khusus. Bukan hanya itu. Tetapi juga di tiap-tiap rumah tangga. Jadi dibuka peluangnya supaya rumah tangga juga mulai menanam. Ya, ada 2 hal yang sangat-sangat
menguntungkan. Satu, oksigen kita dapat lebih. Yang kedua, kita dapat produknya ya, yang kita tanam itu. Sebetulnya seperti itu. Nah, dalam rangka itu memang PKRI dari DPD meminta supaya tiap-tiap DPC mendampingi ranting-rantingnya untuk membuat kebun-kebun atau taman-taman ketahanan pangan. Nah, dalam hal ini kita mengambil sayuran karena yang cepat. Tunjukkan beberapa ya, yang kan ini dimulai akhir Juni, jadi udah sebulan nih. Beberapa sudah mulai panen. Kita lihat bagaimana kalau tempatnya itu sangat sempit. Jadi kita bisa lihat ya di gambar ini ada kotak kecil itu ya yang di pinggir sebelah kiri atas. Itu hanya ukurannya itu kira-kira 90 cm untuk lebarnya, lalu panjangnya itu nggak sampai 3 meter, 2,7. Itu pun bisa kita tanamin ya. Lalu ini di Villa Melati ya, di Ranting Angela. Dari sana kita nanam. Jadi kita bisa lihat ini hasilnya sebulan kemudian ya. Kita bisa melihat ada okra yang mulai berbuah, ada caisim, ada daun bawang, bahkan ada nih kembang kol juga mulai berbuah, mulai menunjukkan ini ya. Lalu bayam banyak sekali, itu bisa dipetik ya. Lalu di tempat yang sebetulnya sudah tidak ada tanahnya, menggunakan polybag yang agak besar, kita menanam di sebelah kanan itu kita bisa lihat, kita menanam kol ya, dan kolnya itu sekarang sudah mulai muncul gitu ya. Jadi dalam waktu sebulan itu sudah kelihatan seperti itu. Ini yang terkecil saja kita bisa melihat macam-macam ternyata. Ya, jadi ada paling tidak ada 10 macam kalau nggak salah. Ada daun bawang, ada pakcoy, ada caisim, ada bayam, kangkung, lalu okra, lalu daun bawang dan sebagainya ya. Saya malah lupa apa saja yang di dalamnya itu. Jadi bisa macam-macam. Dan itu panennya juga bisa bergantian. Misalnya caisimnya sudah mulai dipanen, lalu sesudah itu seminggu lagi dia mulai bayam. Kalau kita mau hemat ya tiap hari bisa sesuai kebutuhan saja. Karena ini bayam cabut ya, mudah. Kalau untuk kangkung bisa kita potong, nanti dia akan tumbuh lagi sampai 3-4 kali seperti itu terus. Ya. Jadi ini contohnya. Contoh lain yang lebih besar misalnya ya. Yang lebih besar nih, nah ini di rumahnya Budian ini. Orangnya nggak suka tanaman sama sekali, jadi kita bisa lihat itu tanahnya seperti itu yang di atas kiri ya, yang ini yang di kiri ini. Jadi kita bisa lihat ya, nggak ada apa-apa di sana, yang nggak ada apa-apa awalnya. Terus kita bisa lihat di pinggir, di pinggir itu ada apa namanya, kayak bak memanjang itu ya, itu hanya tebalnya ada sekitar 20 cm, 25 cm, sangat-sangat bukan tebal, tingginya gitu. Tapi setelah ditanamin, Anda bisa melihat di sebelah kanan ya, itu ada pakcoy, ada daun bawang, pakcoy lagi ya. Lalu yang di tengah karena kita itu prinsipnya selain menanam juga untuk keindahan, jadi kita buat seperti taman gitu ya. Jadi kita membuat di tengahnya ada kol, ada kembang kol, ada caisim dan sebagainya. Bahkan di pagar ya, di depan pagar sini kebetulan ada tanahnya juga sedikit yang dulunya itu kosong. Kita tanam dan ini kita bisa lihat kangkungnya sudah seperti ini. Sekarang sudah dipanen mungkin dan kita mulai lagi dengan Bu Dion udah tahu mulai lagi dengan menanam lagi. Ada kangkung, ada bayam tuh di pinggir-pinggir seperti itu. Jadi dari yang tidak ada apa-apa sekarang menjadi indah dan ada hasilnya. Itu yang kedua. Nah ini yang lebih gede lagi. Jadi tanah ini ada di Jalan Sulawesi 1 ya, di Nusa Loka. Jadi itu Ranting Ursula, di PSD juga. Kita lihat ada sejengkal tanah milik umum ya, Pasum, di depan rumahnya Ibu Ayin. Nah, dari yang dulunya kosong, di situ kita bentuk suatu taman
dengan berbagai macam sayuran. Dan kita bisa lihat ini foto terakhir tanggal 31 Juli. Jadi kemarin ya. Sekarang sudah jadi seperti ini, jadi yang dulunya kosong. Nggak sampai sebulan nih sudah seperti ini indahnya ya. Jadi di tengah tadi ada kol, kemudian ada daun bawang, di pinggirnya ada caisim dan pakcoy, lalu kita tabur benih bayam, dan sekarang sudah luar biasa nih, besok Minggu nih pada mau panen. Ya. Lalu contoh lain, nah ini yang luas, inilah yang ada di lahan TPS atau tempat pengolahan sampah milik RW Indah. Karena seluas ini, jadi awalnya itu yang saya dengan Bu Siska berdiri itu awalnya seperti itu, dan sekarang kita bisa tanam segala macam. Ya, ada jagung manis, ada bayam, ada kol, daun bawang, dan sebagainya, macam-macam sekali. Bahkan bayamnya ini sudah dipanen, dan kita bagi masyarakat di sana. Jadi banyak sekali, ya. Jadi sangat-sangat banyak. Bahkan kita sampai kesulitan harus keliling-keliling saking banyaknya bayamnya itu, karena memang betul-betul subur gitu ya, dan kita akan melanjutkan lagi. Itu beberapa contoh, ya, beberapa contoh mulai dari yang paling kecil, agak besar, sedang, lalu besar gitu ya. Jadi semuanya bisa. Ya. Bahkan kalau sekarang kita akan memulai dengan membuat dengan pot-pot, karena beberapa ranting tidak mempunyai lahan lagi, jadi pot itu pun kita akan buat ya. Jadi pot-pot itu nanti digantung-gantung dan akan banyak sekali tanamannya. Ya. Jadi ini adalah contoh sesuai dengan PP 68 tahun 2002 tadi, bahwa semua masyarakat rumah tangga itu bisa menghasilkan sendiri dalam keterbatasan tadi. Kalau sedikit ya sedikit-sedikit ada fasum yang bisa digunakan, ya kita bisa gunakan bersama. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke itu tadi mengenai ketahanan pangan ya. Jadi itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita. Jadi di samping ketahanan pangan juga oksigen ya. Jadi bagus untuk lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut dengan kalau mau nanam seperti apa. Syarat bercocok tanam itu harus ada tanaman, pastilah ya. Namanya juga mau menanam. Jadi bisa wujudnya benih, ya benih itu dalam bentuk biji itu benih. Atau bibit itu udah tanaman tapi masih kecil, atau mungkin sudah pohon kalau kita mau buah-buahan barangkali ya, yang sehat ya, pohonnya semuanya harus sehat, ada luasan yang sesuai. Kadang-kadang kan gini, wah ini kok tomatnya udah busuk, saya keringkan aja lah jadikan bibit gitu. Nah itu bibitnya juga nantinya nggak bagus hasilnya karena sesuatu yang sudah rusak sebetulnya kan gitu. Jadi kita cari yang sehat. Kalau kita mau menghasilkan yang bagus. Tapi kalau nanti hasilnya tomatnya bentuknya aneh, yang kecil-kecil, atau mungkin nggak berbuah, nah itu jangan disalahkan karena memang kan bibitnya dari asal yang tidak bagus. Itu syarat pertama, ada tanaman. Syarat kedua, ada media tanam. Nah, media tanam ini memang berkembang terus karena memang ya orang kan terus ilmu kan terus berkembang ya. Jadi mulai dari yang paling mudah itu nanam organik. Ya, orang tua kita dulu, mungkin kakek nenek kita dulu organik karena tidak kenal yang namanya pupuk kimia, ya kan? Atau anorganik kalau sekarang barangkali ya. Tapi kan kita kembali ke organik lagi ya. Nah, itu syaratnya media tanamnya ada tanah, ya, ada tanah. Tanah itu bisa nanti di dalam polybag dan sebagainya gitu ya. Ada tanah, ada kompos atau pupuk, ya. Ini yang akan memberikan unsur makanan bagi tanaman. Lalu ada sekam atau pasir, ya. Biasanya sekam ini sekam bakar karena sekam bakar kan sudah tidak ada penyakitnya lagi, sudah dibakar. Atau pasir. Maksudnya menggunakan sekam atau pasir tadi supaya tanahnya itu poros. Jadi tanahnya tidak keras gitu ya, tapi poros sehingga akar-akar itu mudah untuk berkembang ke bawah sehingga tanamannya akan menjadi kuat dan subur.
Itu kalau kita bicara organik atau anorganik, atau kita sebut konvensional lah ya. Lalu yang kedua bisa juga hidroponik, ya, karena sekarang sudah berkembang sekali. Nah, kalau untuk hidroponik, itu media tanamnya adalah cairan khusus, ya, dalam wadah atau pralon atau guli, ya bisa guli, talang gitu ya, yang mengalir atau yang statis. Kalau dalam wadah kan untuk kecil-kecil gitu biasanya wadahnya statis, nggak mengalir gitu ya. Tapi itu bisa juga gitu untuk kecil-kecil saja ya. Nah itu hidroponik. Jadi harus media tanamnya cair tadi ya, AB mix. Awalnya sih dari mungkin dari granules yang kemudian dicairkan, setelah itu nanti dicairkan lagi dan seterusnya. Aquaponik ini juga berkembang, media tanam cairnya dari kolam ikan. Karena ikan, ya, ikan itu dia selama dia hidup di air tadi, dia ada buang kotoran, lalu dia sendiri juga keluar lendir di tubuhnya ya, yang akan keluar sehingga itu menjadi sesuatu yang kotor ya, bagi ikannya itu kotor. Tetapi sebetulnya itu nitrogennya tinggi, lalu senyawa-senyawa lain juga banyak yang dibutuhkan oleh si tanaman tadi gitu. Ya, jadi medianya adalah kotoran ikan yang ada di dalam air tadi, itu dipakai untuk makanan si tanaman kita gitu ya. Lalu aeroponik ya ini ya tidak terlalu berkembang ya. Beberapa contoh misalnya kentang gitu ya. Jadi media tanamnya itu udara. Jadi ditanam di suatu tempat ya, tetap ada jelas adalah unsur haranya. Tapi kemudian nanti dia akan keluar dari tempat tadi ya. Jadi kayak digantung gitu. Nah, itu aeroponik seperti itu ya. Beberapa umbi-umbian yang bisa dilakukan aeroponik. Tapi ada juga tanaman-tanaman yang aeroponik yang lain. Nah, itu syarat untuk bercocok tanam. Dalam hal ini, yang kita lakukan adalah yang termudah. Ya. Yang termudah yaitu tanam organik. Ya. Kita tidak hidroponik karena itu ilmu sendiri ya. Kita harus punya instalasinya dan sebagainya. Aquaponik juga kita harus punya kolam, nggak semua orang memelihara ikan gitu ya. Aeroponik apalagi ya, karena itu organik yang paling mudah. Syaratnya harus ada tanah ya, lalu kemudian ada pupuk atau kompos, sekam atau pasir dan sebagainya. Jadi sangat mudah. Karena itu kita bicara mengenai organik atau anorganik. Nah, memang kalau kita kembali kepada apa sih tanaman itu yang dibutuhkan? Sebetulnya ada 16 unsur hara ya, atau makanan zat gizi bagi tanaman. Ya. Nah, dari 16 itu 3 itu diperoleh dari udara dan air. Misalnya C atau karbon, itu dari CO2, dari udara. Nah, karena itu kita nanam itu juga kita mengurangi karbon dioksida, tapi kita menambah oksigen ya. Lalu hidrogen dan oksigen. Oksigen jelas ada di udara. Hidrogen itu dalam bentuk H2O, dalam bentuk air. Ya, air itu dari akar biasanya yang mengambil itu ya. Itu bisa di tanah, bisa ketika kita nyiram itu ada air. Jadi 3 diperoleh dari udara atau air. 13 ini ada di dalam tanah. Nah, tentu saja itu sangat bergantung tanahnya. Beberapa tanah yang tidak subur, misalnya, wah di tempat itu kok subur sekali, tempat saya tidak. Mungkin kandungan tanahnya berbeda, ya, kandungan unsur haranya. 13 tadi ada enggak gitu ya. Ada nitrogen, ada fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, klor, ferum atau zat besi ya, mangan, kuprum, zinc ya. Boron, molibdenum itu yang dibutuhkan. Nah, itu tidak semua dibutuhkan ya. Misalnya saja kalium itu dibutuhkan. Tapi terutama ketika tanaman itu berbunga untuk menjadi buah. Kalau kekurangan itu maka calon buah itu pada rontok misalnya ya. Jadi itu beda-beda fungsinya. Ada memang dia itu yang sama dengan misalnya nitrogen. Nitrogen itu akan menyuburkan
tanaman dalam hal pembentukan daun, ya, daunnya banyak gitu ya. Karena itu tanaman sayuran banyak yang menggunakan urea karena di sana isinya nitrogen tinggi ya, meskipun kita tidak anjurkan untuk menggunakan berlebihan. Tapi ada juga dia orang menggunakan vetsin misalnya. Nah, di dalam vetsin itu ada natrium yang mempunyai fungsi yang mirip juga gitu ya, meskipun tidak sama. Nah, jadi intinya tiap unsur hara itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda bagi tanaman tadi. Ada yang untuk daun, ada yang memperkuat akar, ada yang untuk pembungaan, ya, ada yang untuk pembuahan, ya, bunga, buah, dan dia kuat sampai buah itu bisa dipetik. Seperti itu. Kalau kita ngomong sayuran, kan ada sayuran daun, ada sayuran buah. Misalnya tomat, terong, timun, itu sayuran buah, gitu ya. Ada sayuran daun. Sayuran daun banyak sekali. Jadi itu ya, kita sedikit melihat apa sih unsur hara atau zat gizi bagi tanaman. Nah, pupuk itu berusaha untuk memenuhi 16 tadi. Ya. Jadi yang 3 jelas enggak, 13 lah ya. Misalnya saja pupuk tunggal itu ada urea, TSP, ZK dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali. Pupuk hidroponik itu hanya menggunakan Abimix saja ya. Kadang-kadang ada juga boosternya ditambahkan. Nah, ini beberapa jenis pupuk-pupuk atau kimia. Nah, karena kita lebih ke organik, mari kita lihat yang organik. Apa sih keuntungan pupuk organik ini? Dia memperbaiki struktur tanah. Jadi tidak hanya memberi zat hara, tapi juga memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur. Ya, sedangkan kalau pupuk kimia tadi tidak ada unsur pengemburan tadi, sehingga makin lama makin padat. Gitu ya. Karena itu harus dibarengin dengan pupuk alami atau organik. Lalu menaikkan daya serap tanah terhadap air. Jadi tanah tidak mudah terus hilang, tapi juga tidak gampang menjadi tergenang gitu ya. Menaikkan kondisi kehidupan dalam tanah, sumber zat makanan bagi tanaman. Jelas. Ada banyak jenis pupuk organik, ada pupuk kandang, ya, bisa sapi, kuda, kerbau, kambing, ya, ayam, domba, babi, dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada biocompound yang mempercepat proses, karena gini, pupuk itu pada dasarnya dia mempunyai energi panas. Nah, sehingga kalau dia langsung diberikan kepada tanaman, tanamannya mati. Butuh waktu lama untuk memfermentasi itu sehingga gasnya itu hilang. Kalau misalnya peternak sapi, lalu dia menggunakan kotoran sapinya untuk biogas, itu bagus karena lalu energinya itu menjadi energi yang digunakan. Entah itu untuk kompor gas, entah itu untuk lampu, untuk listrik, dan sebagainya. Ketika keluar, dia sudah siap untuk dipakai, jadi tinggal dikeringkan dan dibungkus gitu ya, jadi sudah bisa. Tapi kalau tidak, itu masih ada energinya, itu panas ya. Nah, sekarang dengan biocompound itu bisa cepat sekali, 3 hari aromanya hilang, kemudian energinya juga sudah hilang ya. Jadi sekarang ada seperti itu. Kalau ada yang jual itu di EcoCamp ya, murah, satu wadah itu hanya 50.000 dan itu bisa untuk 5 ton pupuk kandang ya, contoh saja. Lalu kompos, kalau kompos itu dari dedaunan, dari macam-macam lah, semua biomas ya, yang kadang-kadang dicampur juga dengan kotoran ternak dan itu itu baru dikeringkan, hancurkan. Nah, ini cara menyemai sayuran ya. Setelah milih benih yang bagus, kadaluarsanya juga masih beberapa bulan ya, karena kadaluarsa itu akan membuat kita nggak bisa. Lalu kita menyiapkan media. Nah, medianya itu tanah dengan media tanam 1:1. Kalau media tanam saja biasanya dia tidak mengikat air sehingga kita masih membutuhkan tanah ya. Lalu tanah dan pupuk kandang atau tapi yang sudah hancur ya.
tanah dan kompos yang sudah hancur. Atau bisa juga kita menggunakan rock wool yang dipakai untuk hidroponik ya, tapi sudah dikerat 2 kali 2 cm ya, kita lubangin, kita taruh. Karena itu nanti mudah sekali untuk ditanam ke tanah. Ya. Kita bisa menggunakan media tray kotak ya, atau wadah kemasan apa. Kalau kita cinta lingkungan, kita nggak gampang membuang kemasan ya, maka kemasan itu bisa kita gunakan untuk menjadi wadah semai. Ya. Taburkan benih di atasnya. Ya, kalau bisa harus berjarak gitu ya. Kalau kotak ya bisa kita satu-satu tiap kotak atau 2. Nanti kalau itu sangat kecil, biasanya benih-benih yang sangat kecil itu misalnya bayam, seledri gitu ya. Tangan kita aja susah gitu ya. Kita bisa tambahkan tepung atau tanah pasir gitu ya. Jadi kita mudah untuk memasukkan dalam kotak-kotak semai. Ya. Lalu setelah itu ditaburi dengan tanah lagi sedikit aja, tipis saja. Kita siram, lalu kita tutup. Ya, kita tutup dengan plastik hitam atau kertas plastik gitu ya, yang biasa dipakai untuk kalau beli makan, misalnya di warung Padang itu plastik, semacam itu. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita tutup, ya kita semprot, kita tutup, maka lembab. Sehingga itu akan mempercepat proses berkecambah, ya, berkecambah. Saya sudah coba antara menggunakan ditutup dan tidak, itu akan beda sekali. Tidak mungkin bisa 5 hari ya, 4-5 hari. Tapi kalau ditutup, kadang-kadang sekarang besok sudah mulai berkecambah. Paling telat dia 3 hari lah ya, tergantung benihnya pasti. Nah, kemudian jangan diletakkan di bawah matahari, tapi harus terlindung. Ya. Nanti ketika 2 atau 3 hari sudah mulai muncul kecambahnya, kita buka. Karena akan cepat sekali dia mulai menjadi tanaman. Jadi kita bisa lihat gambar di bawah ini ya, mulai dari menyiapkan, jadi itu tray-nya hokben ya itu. Jadi kita masukkan, kita tambahkan tanah tadi 1:1, apapun, tanah sama pupuk kandang juga boleh, sama kompos boleh, sama media tanam boleh. Lalu mulai kita masukkan benihnya, lalu sedikit kita kasih tanah, sudah ditutup saja, itu gambar kedua ditutup. Gambar ketiga setelah 2 hari dibuka, sudah mulai berkecambah. Pagi berkecambah, sore sudah menjadi daun. Ini begitu cepatnya ya, luar biasa, memang cepat sekali. Kalau kita mengikuti memang luar biasa. Dan kita siram sementara pagi dan sore. Pagi itu sebelum jam 8 dan sore itu paling bagus sesudah jam 5. Jadi sudah tidak ada matahari. Jadi nyiramnya harus dengan disemprot, artinya spray atau shower ya, jangan digerucuk gitu ya. Kalau digerucuk nanti dengan gayung gitu nanti akan lepas kemana-mana. Jadi kita semprot, harus sabar. Gitu ya. Nah, sudah. Akhirnya kita sudah, benih tadi sudah jadi bibit. Ketika bibit sudah berdaun 4, kita bisa lihat tuh yang di sebelah kanan tuh ya, satu tanaman sudah daunnya banyak ya, sudah lebih dari 4, ada yang masih 4. Itu siap untuk dipindah ke dalam wadah sementara. Karena di wadahnya tadi dia sudah mulai susah bergerak gitu ya, susah untuk membesar gitu, maka dia akan mengalami keterbatasan. Jadi kita pindahkan, ya, kita pindahkan untuk di wadah sementara. Apa yang dilakukan? Nah, kita mulai membuat media, ya. Oke, menggunakan media tanam, tapi kalau ingin hasil yang terbaik, kita tambahkan yang lain juga. Jadi tanah ditambah pupuk atau kompos atau media tanam, ditambah lagi sekam bakar, ya, sekam bakar. Dengan perbandingan tanahnya 3, pupuk atau kompos atau media pupuk, dan sekam bakar 1. Kita campur, lalu mulai dipindah. Ketika memindah, ingat akarnya harus bersama dengan tanah, ya. Jadi ketika kita pindah, dia tidak akan layu. Tapi kalau kita pindah, dia layu. Nggak apa-apa, dia masih bisa hidup karena tanaman yang masih sangat muda
itu mudah sekali untuk survive, ya, asal tidak terkena matahari langsung. Ya. Kita siram sehari 2 kali sampai mungkin 3 hari dia sudah mulai adaptasi. Nah, kita bisa siram 1 hari sekali saja. Ya. Taruh di tempat terlindung. Tapi kalau sudah seminggu, jadi kita bisa mulai di tempat yang terkena matahari karena dia sangat membutuhkan itu sehingga pertumbuhannya menjadi cepat, lebih cepat. Dengan matahari dia akan tumbuh lebih cepat. Nah ini dipindah. Pada sementara apa? Bisa menggunakan pot. Ya kalau pot ya mungkin bibitnya banyak ya. Bisa menggunakan botol yang dipotong itu. Bisa menggunakan gelas plastik, gelas aqua, polybag dan sebagainya. Pokoknya apa saja ya. Sampai nanti dia siap untuk dipindahkan atau dikurangi, dijarangkan seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya ya. Tadi itu kan ada pakcoy, ada kol. Ya, jadi kita bisa lihat. Nah, sekarang kita pindah ke tempat permanen. Ya, artinya tempat sampai nanti dia dipanen. Bisa itu di tanah, bisa itu di pot atau polybag. Ya. Kalau bibit tadi sudah cukup besar, sudah daun, sudah tingginya lebih dari 15 cm, maka saatnya dipindah ke tempat penanaman yang permanen, ya, yang udah nggak kita pindah-pindah. Itu bisa tanah, lahan, pot, wadah kemasan, dan sebagainya. Nah, kalau masih di dalam satu wadah, ya kita masih pakai rumus 3-1-1 tadi ya. Di tanah ya nggak perlu, kita tambah aja, campurkan saja antara pupuk, sekam, dan tanah 1:1. Kita campurkan di tanah tadi. Ya. Nah, setelah di tanah, ya, ingat ya, ketika memindah sebaiknya keseluruhan tanah itu dipindahkan supaya tanaman ini cepat sekali adaptasi, tidak perlu melalui layu karena layu itu bisa risiko mati juga, gitu. Jadi harus cepat gitu ya. Lalu kita siram awalnya 2 kali sehari, pagi dan sore, tapi nanti setelah 3-7 hari sudah 1 kali saja, bisa pagi, bisa sore. Biasanya untuk tanaman sayur daun itu 2-3 minggu setelah pindah tanam permanen itu sudah bisa dipanen. Karena bayam misalnya itu hanya 3 minggu, kangkung 3 minggu, caisim mungkin butuh 1 bulan. Jadi ketika dipindah tadi mungkin dia sudah umur seminggu atau seminggu lebih, dipindahkan ya 3 minggu lagi dia sudah mulai dipanen. Ya. Tapi kalau untuk sayuran buah, entah itu tomat, terong, cabai, timun dan sebagainya, itu masih menunggu lebih lama. Ya, bisa 1-2 bulan lagi. Ya, biasanya sih 2 bulan, lalu nanti bisa 2-3 kali panen, ya, baru dia tidak berbuah lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini contohnya tadi yang sudah dipindah, jadi kita bisa lihat begitu pindah permanen, ya, ada yang masih di dalam wadah, ya, sampai dia berbunga, ya, itu contohnya di atas ada contoh pakcoy, ada contoh kangkung, lalu ada kol, ada kembang kol, ya, dan sebagainya, itu akan seperti itu pertumbuhannya. Jadi ketika kita rajin memindah tadi sesuai ini, itu akan menghasilkan tanaman yang bagus, ya, dan hasilnya cukup bagus. Nah, sekarang kita ngomong pandemi, karena di judul kita tadi kan pandemi, ya. Pandemi COVID-19. Ternyata banyak hal yang berubah total. Ya. Yang pertama, orang menjadi aware terhadap kesehatan diri dan keluarga. Orang sudah mulai pilih-pilih makanan. Ya. Jadi sekarang pangan sehat itu menjadi pilihan utama. Karena apa? Aduh, makan biar yang imunitasnya tinggi lah. Karena misalnya COVID ini ya, COVID ini belum ada obatnya. Betul-betul imunitas yang bisa melawan. Wah, orang sudah mulai, ya harus pangan sehat. Kalau dulu sembarangan aja ya, makan asal kenyang, sekarang sudah mulai berpikir, wah ini sehat nggak ya? Sehingga banyak produk-produk sayuran yang menjadi sangat diminati karena oh ini sehat ini karena mineralnya tinggi,
vitaminnya banyak sekali dan cukup tinggi. Kemudian ada proteinnya dengan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Misalnya saja kelor, orang dulu kelor itu kan hanya untuk untuk orang yang punya kesaktian, dengan itu dia akan luruh gitu kan, memandang sebelah mata. Tapi sekarang ternyata kelor itu banyak sekali fungsinya. Kale atau kale. Nah, kebetulan ini introduksi dari luar ya. Kalau kelor kan udah kita kenal dari zaman dulu, makanya kita mempunyai kata-kata dunia tidak selebar dalam kelor. Artinya kelor itu sudah dari zaman dulu ada. Ini yang kale. Ternyata kale atau kale kita manggilnya kale ya. Kita nyebutnya kale. Kale itu punya vitamin macam-macam, mineral juga macam-macam. Akhirnya orang berburu kale ini. Wah, sehingga harganya tinggi. Padahal kalau kita nanam kale, ya, kale itu sudah mulai bisa panen kan, diambil daunnya. Itu tiap minggu kita bisa petik daunnya terus. Padahal harganya kan tinggi tadi ya. Jadi itu karena orang lari ke pangan sehat. Ya. Kenapa harganya tinggi? Karena belum banyak orang yang nanam. Padahal begitu nanam kita untung terus karena bisa dipanen terus. Sampai hampir 3 bulan gitu ya. Perubahan total lainnya adalah orang membatasi keluar rumah untuk belanja. Mau ke supermarket takut, mau ke pasar takut lah. Nanti kalau kena gimana gitu ya, mulai takut. Tapi yang namanya kebutuhan sayuran itu tinggi. Dulu malas makan sayur ya. Tapi sekarang sudah tahu bahwa sayur ini sesuatu yang penting untuk imunitas kita. Nah, sehingga butuh sekali. Tapi nggak bisa berbelanja. Nah, sebetulnya ini muncul peluang baru. Ya, yang dikatakan disruption ya. Dikatakan bahwa energy of emak-emak gitu ya, yang mulai jualan hanya dengan WA saja, butuh ini ada, jadi ini open PO gitu ya, misalnya seperti itu. Itu banyak ditemui. Misalnya begini, di klaster tertentu tukang sayur nggak boleh masuk. Di klaster itu banyak orang yang umurnya sudah di atas 60. Ya, seperti saya. Wah, jadi kan sulit. Bagaimana dia dapat itu? Jadi begitu ada ini, saya mau beli, itu peluang baru bagi bisnis, ya, peluang baru untuk bisnis. Jadi orang yang menanam sayur tadi, bisa dilepas ke sana, gitu ya. Jadi banyak, gitu. Nah, sehingga kalau saya petakan, kalau kita itu mau nanam dalam jumlah besar, mungkin kita punya lahan atau kita punya pinjaman lahan, atau itu lahan itu milik Fasum yang bisa kita usahakan bersama secara bisnis, maka bisa seperti ini. Ya. Pandemi ini membuat saya iseng. Saya mulai nanam di lahan-lahan. Satu ada lahan yang cukup luas di Cisarua, daerah dingin ya, jadi bisa tanaman-tanaman daerah dingin, dataran tinggi. Tapi juga ada di Legok, dekat Gading Serpong, sorry. Nah, itu tanaman dataran rendah pasti, ya. Jadi dari situ saya mulai main-main gitu ya, nanam gitu-gitu. Nah, pastilah kalau kita nanam kita harus punya buyer dulu. Buyer itu yang partai besar gitu ya, harus ada. Kalau tidak pusing kita, kemana kita akan buang itu. Sayuran itu kan perishable, mudah sekali rusak. Nah, jadi mulailah di sana ada itu. Tapi juga ada retailer tadi yang ibu-ibu, ya mbak-mbak yang mulai jualan untuk di kompleksnya. Jadi itu bisa ke sana kemari sampai akhirnya kesulitan juga untuk jumlah itu, sehingga bisa bermitra dengan mulai nanam bisa dihasilkan itu. Ya, jadi ini menjadi satu peluang usaha baru kalau kita mau menekuni benar. Ini beberapa contoh yang saya tanam ya, jadi mulai bibit, tentu saja karena ini jumlah besar bibitnya ya nggak bisa lagi satu-satu seperti itu, tapi satu deret gitu ya, seperti itu ya, dari membuat membibit atau menyemai selada, kale, lalu brokoli, ya
cauliflower atau kembang kol dan macam-macam lah yang untuk dataran tinggi ya. Nah ini juga udah jadi tanaman, jadi begitu kita tanam ya saya di sini masih menggunakan mulsa ya, karena itu cara yang termudah supaya kita bisa melawan gulma, karena gulmanya di daerah yang subur itu gulma juga nggak karu-karuan banyaknya. Gulma itu tanaman pengganggu, tanaman yang kita tidak inginkan ya, semua belukar dan sebagainya. Jadi dengan kita menggunakan mulsa akan mudah tertangani itu ya. Jadi sebelah kiri itu ada kale, di tengah itu ada baby buncis kenya, lalu ada selada butterhead, ada macam-macam lah ya. Jadi membuat berbagai sayuran yang dibutuhkan oleh buyer gitu ya. Nah ini kalau lagi panen ya. Jadi kalau untuk di dataran rendah kan bayam, kangkung, caising, pakcoy gitu. Tapi untuk dataran tinggi ya tadi yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, termasuk wortel misalnya seperti itu kita tanam. Ini baru saya lakukan itu bulan Februari ya, karena mulai pandemi, menjelang pandemi itu mulailah gitu. Nah, ke kebun itu satu-satunya yang tempat yang paling sehat gitu. Orang-orangnya nggak pergi kemana-mana di situ terus, jadi dia nggak kena. Malah mungkin saya yang bawa gitu kalau saya tanam. Saya selalu pakai masker karena jangan sampai saya menularkan ke orang lain gitu. Di situ tempatnya banyak oksigen, dingin dan sebagainya, jadi enak sekali untuk melakukan itu, dan ternyata ada pembelinya gitu. Nah itu yang menjadi inspirasi untuk yang lain ya, bahwa itu mudah gitu. Nah saya sampai di terakhir ini, jadi untuk penutupan ada 2 kiat nih yang ingin saya simpulkan dari situ. Yang pertama adalah kiat gimana memulai usaha. Yang pertama, kita harus menguasai minimal 1 bidang. Dalam hal ini adalah tanam sayur tadi. Bisa juga tanam buah-buahan, bisa juga tanam yang lain, atau mungkin bukan menanam, tapi yang lain. Lebih bagus lagi, kalau yang kita kuasai itu menjadi passion kita. Passion itu membuat kita nggak ada capeknya. Gitu. Coba, kalau orang yang bukan passion, mana mau sih bikin benih. Bu Iva minta saya bikin benih sampai 1.400 ya Bu Iva ya, luar biasa banyaknya di rumah saya yang tidak terlalu besar. Jadi tiap hari itu saya benih, nggak ada berhentinya. Sampai sekarang pun saya masih bikin banyak, karena nanti yang pada panen ini harus saya ganti kalau mereka belum siap untuk benih sendiri. Sampai suatu saat mereka siap untuk benih sendiri, diajarin terus lagi. Itu kalau bukan passion nggak mau loh melakukan itu, menurut saya ya, karena anak-anak saya bilang ini orang kayak kurang kerjaan banget gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau yang namanya passion itu kayak gitu, nggak ngukur apa-apa lagi. Jangan berhenti belajar. Ketika saya menanam wortel itu memang berani-beranian ya. Saya menanam wortel brasagi gitu. Wortel brasagi itu sebetulnya kan wortel dari Korea itu sebetulnya. Lalu dikembangkan bagus di brasagi, dikasih nama wortel brasagi. Oke. Saya dapat benih dari sana, dari brasagi, saya tanam. Waduh, bentuknya kok nggak karu-karuan gitu ya. Bentuknya itu bukan wortel yang bagus, tapi aneh-aneh gitu. Nah, saya belajar, kenapa kok bisa? Oh, ternyata itu membutuhkan tanah yang tinggi, artinya ketinggian tanah gembur itu harus tinggi, sehingga si umbi wortel itu mudah turun terus. Nah, kalau dia itu agak keras, dia nggak bisa, maka dia melewat kemana-mana, sehingga bentuknya aneh. Nah, saya belajar sampai bisa menemukan, oh harus seperti ini, oh saya harus bikin guludan yang cukup tinggi, ya, dan itu harus sangat gembur, supaya si wortel itu dengan leluasa dia ke bawah dan membesar. Belajar, ya. Saya belajar. Sebetulnya kan tanaman ini bukan bidang saya, karena saya lebih pangan ke arah processing gitu sebetulnya. Tapi ya karena passion tadi ya, jadi saya belajar. Jangan malu gitu. Tanya terus kalau ini ya. Satu, tanya terus. Kedua, nawar-nawarkan terus. Kalau sudah jadi bisnis, apa yang mau berhenti? Kan nggak mungkin. Ya harus gitu. Dan terus mencari teman atau jejaring itu terus. Nah, ketika mendampingi banyak ranting, ternyata saya banyak teman yang, wah,
Kalau gitu dikirim ke sini Bu, sehingga wah ini nambah nih retailernya jadi tambah banyak gitu ya. Jadi kalau ada sayuran ya tinggal nawar-nawar ke sana, wah nanti tinggal kirim, udah beres gitu ya. Jadi itu untuk memulai usaha ya. Ada satu bidang yang dikuasai benar-benar, syukur jadi passion, jangan pernah berhenti belajar, jangan malu, dan terus mencari teman lalu jejaring. Terus nggak ada ruginya dapat teman baru. Pasti ada sesuatu yang suatu saat kita bisa menjadi teman dekat atau teman untuk sharing atau untuk share bisnis. Nah, kalau sudah berkembang nih, bagaimana kiatnya supaya itu dikembangkan gitu. Terus terang saya itu juga pusing juga karena terus banyak yang nitipkan ke saya itu di Cisarua saja sudah ada 2 lagi yang nitipkan ke saya untuk dikelola gitu loh. Kayak yang satu tadi yang saya kelola bukan tanah saya untuk dikelola gitu. Dan ada satu lagi yang rada gede yang saya kelola sekarang kan 1,4. Ini ada yang 1, ada lagi yang 4 gitu loh. Kan harus mikir gitu ya. Saya harus berapa kali mondar-mandir ke sana. Nah, gimana kita mengembangkan? Jaga kualitas produk atau komoditi. Kalau dari awal kita mengatakan organik, ya kita harus benar-benar stay pada organik tadi. Ya, jadi jaga. Kemudian kualitasnya juga jangan sampai berubah. Misalnya terus cari benih yang lebih murah, atau bikin benih sendiri tanpa protokol bagaimana membuat benih. Itu nanti hasilnya akan jelek. Ya, jadi itu yang harus dijaga benar-benar. Lalu jaga kepercayaan buyer atau pelanggan. Ini ada cerita lucu nih ya. Kan ada tanah yang di Cisarua itu ada tanah sedikit gitu yang saya tanamin dengan daun bawang gitu ya. Rupanya daun bawangnya itu ya memang karena daerahnya juga bagus, besar-besar dan bagus gitu ya kualitasnya. Dan saya jual, saya itu nggak pernah ini ya, meskipun organik tapi bukan terus harganya mahal gitu. Kalau kita mau jujur, organik itu lebih murah gitu. Tapi karena sudah punya nama besar, maka biasanya kalau organik jual mahal gitu. Padahal enggak. Karena dengan menggunakan pupuk, menggunakan pestisida organik, harganya lebih murah. Okay. Nah, dia membeli daun bawang. Ternyata setelah dihitung kurang nih. Waduh, caranya saya bilang, ini kurang, saya carikan yang kira-kira gedenya sama. Cuman saya nggak ada jaminan apa-apa karena saya akan mencari di pasar. Oh boleh, nggak masalah kalau kurangnya sedikit. Saya belikan tuh, harganya itu lebih mahal. Saya jual ke dia, ya harganya sama. Terus kan saya bilang, nah itu kan namanya rugi. Ya itulah yang namanya jaga kepercayaan itu ada saatnya rugi, itu nggak masalah. Nah, itu salah satu gimana jaga kepercayaan itu. Jangan berhenti berkreasi terus, inovasi baru harus terus. Sekarang apa gitu ya? Saya itu kerjasama dengan anak-anak muda lulusan IPB, cewek-cewek semua. Ada beberapa gitu. Mereka itu membuat, ini namanya Malika. Nah, mereka ini membuat frozen vegetables. Dan saya kagum sekali. Ya, saya juga dijadikan mereka ya, konsultan mereka. Kalau mereka tanya apa-apa itu juga biasalah karena saya orang pangan sebetulnya. Itu sekarang sudah ekspor, sudah ke ya masih negara tetangga saja ya, ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, ya ke beberapa negara. Dalam waktu yang sangat singkat karena dia baru 4 tahun, ya sangat singkat. Saya baru 4 bulan nggak nyampe, baru mulai Februari itu baru ngomong-ngomong, baru sesudah itu baru seperti itu. Nah, jangan berhenti terus berkreasi. Sekarang dia membuat terus gitu. Saya cerita telang itu bagus untuk COVID-19. Sekarang dia membuat telang lemon, ya, jadi jus telang lemon. Wah itu laku sekali. Ya, terus saya sudah terlalu cukup tua sehingga saya tinggal menyuruh orang lain ini buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Terus ya berkreasi. Terus kembangkan usaha yang ada, terus dikembangkan, terus kita nyoba yang lain, kita nyoba, oh ini pasar ini tinggi ya, kita coba. Dan yang terpenting lagi adalah selalu siap untuk
membagi atau berbagi, berbuat baik. Artinya kalau lagi boom nih ya, yang namanya baby buncis itu ada boomnya, sehingga satu kali panen seminggu 3 kali, panen itu di atas 100. Pasar juga tidak bisa menyerap semuanya ya, karena ini kan baby buncis itu relatif eksklusif. Ya sudah, kita kirim ke panti asuhan yang membutuhkan atau ke tempat lain dan bagi-bagi ke orang-orang lain yang biar merasakan gitu ya. Kita ini nggak masalah. Jadi intinya gitu. Tidak hanya membagi hasil produk, tapi juga membagi pengetahuan itu kemana saja. Itu yang akan membuat kita sustain. Menurut saya seperti itu. Berbuat baik itu tidak ada yang sia-sia. Pasti itu akan membuat sustain. Saya kira saya akhiri presentasi ini. Bu Yeni mungkin bisa menunjukkan satu, ini lahannya ya, inilah yang di Cisarua, yang di kiri itu yang di Gadok ya, lalu yang di kiri bawah itu lahan yang mulai Agustus ini saya buka untuk khusus wortel brastagi. Kita jawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Mimi. Bu Mimi bilang, Ibu bagaimana dengan membasmi hama organik? Pakai apa ya Bu? Hama organik. Ya Bu Mimi. Jadi sebetulnya ada banyak ya. Kalau Ibu misalnya ke toko Trubus, bukan saya jualan ya, tapi mungkin toko lain juga ada. Minta aja misalnya hamanya apa nih? Kalau hamanya itu serangga ya, minta saja untuk pestisida untuk yang organik gitu ya. Ada merek Dana, ada merek, saya udah lupa, banyak lah. Tapi saya juga punya salah satu andalan saya itu minyak mimba atau nimba. Bahasa Inggrisnya Neem's oil ya. Itu di EcoCamp itu mereka jual itu juga ya. Jadi minyak itu, dan itu saya cobakan ya ketika saya dimintain tolong oleh seorang Romo di Jogja itu, di Kaliurang itu Romo Deni. Dia kan mempunyai petani yang menanam jahe merah di mana banyak sekali walangnya gitu ya. Ya udah saya kasih Neem's, kita semprotkan, itu semua langsung kabur dan nggak balik lagi gitu. Jadi yang dulunya daunnya sudah digigit-gigit sehingga menjadi kuning dan mati, itu menjadi bisa diselamatkan. Sekarang pun kita juga mengalami itu ya ketika mendampingi ini. Jadi ada yang terutama kol ya, terutama kol ini banyak sekali ada ulatnya ya, ulat kol itu kecil gitu, tapi itu dia bisa melubang-lubangin gitu kan, dan itu sangat merugikan karena nanti kolnya nggak terbentuk gitu. Itu juga kita gunakan dua, ada yang menggunakan Dana, ada yang menggunakan mimba ya, dan itu bisa selamat gitu loh. Ya. Jadi ada Bu, ada, jangan khawatir. Jadi baik itu pupuk untuk organik ada, pestisida untuk organik juga ada, dan harganya itu hampir sama juga, sama dengan yang non organik. Gitu. Begitu ya Bu Mimi. Iya, terima kasih Bu Mimi, semoga menjawab ya Bu pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Ika ini Bu. Bu, akhir-akhir ini suka dengar microgreens. Oh iya. Itu apa ya Bu? Oke, jadi Bu Ika nanyakan mengenai microgreens ya. Jadi microgreens itu sebetulnya ya seperti namanya kan, micro itu sesuatu yang sangat kecil. Greens itu hijau dalam arti sayuran gitu ya, sayuran. Jadi microgreens itu adalah tanaman yang masih mikro, masih di situ tuh namanya mineralnya, vitaminnya, semuanya masih ngumpul jumlah besar. Nah, itu yang dimakan. Ya, jadi kita nanam, misalnya kita punya wadah, lalu wadah itu diisi tanah yang sudah dikasih pupuk dan sebagainya sampai penuh ya, sampai permukaan penuh. Lalu kita taburin dengan benih, tentu saja banyak,
Lalu kita tutup dengan ya tadi ya, setelah disiram ditutup dengan apa namanya, dengan plastik hitam tadi ya. Nah, nanti setelah 2-3 hari dibuka, dia sudah mulai berkecambah, dia akan naik. Ya. Nah, ketika dia masih sangat kecil, ya usia 7-14 hari maksimal, itu dipotong, itu dimakan. Ya, dimakannya bisa dengan menggunakan selada, ya kita membuat selada lalu itu dijadikan topping di atasnya seperti itu. Nah ini memang berkembang di Amerika tahun-tahun 2000-an lah atau di bawah 2000, 1990 sekian lah. Itu memang menjadi suatu makanan favorit gitu ya. Jadi itu makanan sehat gitu. Tapi tentu saja itu agak mahal karena makan benih banyak gitu ya. Jadi itu masih kecil sekali. Itu dimakan itu microgreens ya. Jadi microgreens itu menjadi pilihan makanan yang pangan sehat dan rada eksklusif gitu ya. Jadi bisa dimakan bersama dengan salad ya, salad maksud saya salad di atas. Begitu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika, Bu Raffi. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Erwin. Pak Erwin bertanya, saya punya dek di atas rumah kosong, kondisi dicor. Jika saya mau jadikan urban farming, kira-kira syaratnya apa saja? Apakah saya perlu pasang jaring-jaring hitam, terus bikin kotak-kotak kecil, atau bagaimana? Oke. Ya, Pak Erwin ya. Jadi tadi video terakhir itu di dak rumahnya Pak Anton Ufang ya. Jadi itu bisa ditiru seperti itu karena itu apa ya? Menurut saya nyaman sekali nanam dengan begitu itu karena kita nggak perlu jongkok, nggak perlu gitu. Kalau untuk yang sudah lansia kita berdiri aja tinggal nanam cepat sekali gitu ya. Itu bisa seperti itu di atas. Bisa juga kita menggunakan apa namanya? Polybag yang besar-besar. Atau bisa juga menggunakan pot-pot. Bisa juga menggunakan kotak, ya, pot kotak yang agak panjang gitu. Apa saja bisa dilakukan. Jadi tidak yang sudah dicor gitu ya, nggak masalah kita bisa nanam sayuran gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana curah matahari di situ. Misalnya kita punya bagian kena matahari pagi, nah itu bagus sekali. Kita nggak perlu menggunakan paranet misalnya. Tapi kita adanya itu di matahari siang dan itu sangat terik gitu ya. Dan itu relatif lama. Ya, mulainya itu jam 11 sampai nanti sore gitu. Nah, itu mungkin kita perlu paranet ya dengan tingkat kerapatannya barangkali 60% atau 40% gitu ya, hanya untuk supaya dia terlindung jangan terlalu kering. Seperti itu. Tapi prinsipnya bisa, Pak. Tidak bisa tanam apa saja. Ya, begitu Bu, Pak Erwin. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Erwin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Stephen, Bu Raffi. Ya. Saya ada pohon timun tiruan. Saya baru dengar nih Bu, timun tiruan. Yang buahnya kecil, warna kuning, dan pohon itu daunnya berduri. Namun bunganya selalu berguguran. Saya tanam di tanah yang ada di pot. Bagaimana caranya agar bisa berbuah? Lalu, kalau buat pupuk dari kulit buah yang difermentasi dengan gula merah, direndam dengan air dalam botol, apakah itu juga bisa untuk pupuk, Bu? Oh ya. Terima kasih. Mengenai timun tadi ya, saya nggak tahu yang dimaksud timun seperti apa ya. Jadi pertanyaannya adalah bunganya berguguran tadi? Iya, namun bunganya selalu berguguran. Jadi timunnya nggak terbentuk gitu? Iya. Maksudnya gitu ya. Kalau bunga berguguran tidak ada timun ya barangkali kurang kalium. Sehingga ya terpaksa dikasih KNO3 supaya kalium di tanah itu banyak meningkat atau mungkin dulunya nggak ada menjadi ada gitu ya. Sehingga si tanaman ini cukup kuat ya, kan memang bunga itu akan rontok, tapi ketika rontok dia harus udah ada bakal buahnya gitu ya. Jadi seperti itu.
Ya, kemungkinan tadi pertanyaannya mengarah ke sana. Kalau dipindah ke tanah pun nggak ada masalah sebetulnya, ya. Bisa aja gitu. Tapi yang timun antik ini saya nggak tahu seperti apa. Mungkin kalau ada gambarnya lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua mengenai pupuk. Jadi gini, ada yang namanya POC, pupuk organik cair. Ya. Pupuk organik cair itu berasal dari daun-daunan apa saja, termasuk dari dapur ya, kita selalu membuang, apakah itu kulit, apakah itu sayur yang sudah agak busuk, ataukah yang lain ya, yang apa namanya, sisa-sisa gitu. Nah itu bisa dimasukkan dalam biokomposter, ya kan? Terus dikasih EM4 dan dikasih ya gula awalnya ya. Sebetulnya gula itu kan supaya mikrobanya hidup gitu ya. Jadi mikrobanya bisa hidup berkembang dan dia akan karena dia banyak, dia akan memakan sayuran atau bahan-bahan sisa kita sehingga dia nantinya akan menjadi cair gitu ya. Prosesnya itu kan dari padat itu C6H12O6 itu akan diurai menjadi H2O plus CO2 plus energi gitu kan. Nah, di situ ada cairannya itu mengandung unsur-unsur hara pupuk yang digunakan untuk tanaman lain kan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah buah-buahan yang di dalam air dengan itu mungkin maksudnya ekoenzim ya. Ya, kalau ekoenzim itu bisa aja jadi pupuk bisa. Karena prosesnya hampir sama dengan biokomposter, tapi ini lebih lagi gitu ya. Kalau kekuatannya lebih dahsyat, hanya waktunya untuk membuat lebih lama. Kalau kita membuat pupuk organik cair itu paling ya 3 minggu itu kita sudah mulai ada cairan yang keluar dan itu kita tampung, itu kita gunakan. Ya. Tapi kalau untuk ekoenzim membutuhkan waktu yang lebih lama, 3 bulan kira-kira. Ya, jadi itu mungkin bisa menjawab Pak Steven tadi ya. Bu Raffi ini sepertinya ada pertanyaan sama dari Bu Iva, sepertinya sama dengan Steven tadi tentang biokompon. Bisa berfungsi sebagai pupuk cair gitu kan. Pemakaiannya lebih cocok untuk tanaman yang sudah agak besar atau Oke. Kalau pemakaiannya untuk pupuk organik cair tadi, kalau tanaman itu sudah besar lebih cepat kelihatan ya hasilnya. Tapi untuk tanaman cair, tanaman yang masih kecil pun perkembangannya akan lebih pesat gitu. Jadi saya membandingkan antara diberi pupuk tadi ya, tentu saja setelah diencerkan dengan yang tidak. Tapi memang tanahnya sama-sama dua-duanya ada pupuk kandangnya ya. Itu memang menjadi lebih cepat gitu. Yang bibit ya. Tapi kalau itu tanamannya itu tanaman sudah besar, lebih cepat lagi gitu. Ya. Kalau misalnya, halo Bu Wati. Ya Bu Iva. Boleh nanya lagi, kalau fungsinya orang suka bilang menyiram tanaman dengan air beras, apakah itu juga berfungsi sebagai pupuk? Ya, Kak, di beras itu kan berasal dari gabah ya. Lalu gabah itu dipecah, setelah dipecah kemudian disosok ya kan. Nah, disosok itu kita kehilangan bekatul ya. Tapi kemungkinan itu masih ada di di tepi-tepiannya, tapi sudah tidak terikat lagi gitu. Sehingga ketika kita cuci, dia akan lepas. Nah, di sana itu banyak proteinnya, di mana protein itu nitrogen ya, banyak nitrogennya. Protein itu mengandung nitrogen. Nah, sehingga kalau itu dipakai untuk pupuk ya tadi nitrogennya sebetulnya. Meskipun jumlahnya tidak besar ya, tapi ada itu. Itu Bu Iva. Nitrogen itu untuk menguatkan akar ya Bu? Dan daun, menambah jumlah daun, jadi pembentukan daun. Berarti di fase-fase awal menanam perlu lebih banyak kadar N ya Bu? Ya, iya. Oke Bu Raffi, terima kasih. Oke, jadi kan bisa melihat kalau yang namanya padi itu ya, padi ya. setelah ditanam di ini, lalu kan disebarin nitrogen itu urea gitu ya. Ya itu supaya daunnya cepat besar, cepat banyak. Nah, diharapkan nanti pada saatnya akan bulir
padinya juga akan banyak karena dia anak-anaknya akan banyak karena terus membentuk daun baru. Gitu, Pak. Oke, makasih Bu Raffi. Oke. Ya, halo Bu Wati, Bu Raffi. Ada yang mau ditanyakan Iya, lagi, Pak Pak? Iya, aku mau tanya cara pengolahan tanah, Bu. Oh iya. Cara pengolahan tanah kan yang kemarin Ibu sampaikan di lingkungan Kaltagnes sebenarnya sudah berjalan ya, Bu ya. Iya. Kemudian kita akan ganti tanaman. Kemudian kalau saya perhatikan unsur tanahnya itu mungkin kikis air hujan atau gimana gitu kan. Maksudnya kok kurang bagus gitu. Nah, cara pengolahan yang bagus untuk tanam berikutnya itu seperti apa, Bu? Oke. Oke, itu saja Pak Edi. Iya, Bu. Iya, matur nuwun, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi memang tanah itu perlu supaya tanah itu jadi bagus, satu digemburkan. Yang kedua, ya jelas harus dipupuk karena butuh itu ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan memberi pupuk yang banyak ya. Misalnya saja kalau pupuk yang paling murah itu adalah pupuk ayam ya. Jadi kita dari kandang ayam. Nah, kita tebar gitu ya Pak. Banyak mungkin gitu ya. Kan murah itu Pak. Oh, karung yang 50 kilo besar sekali itu harganya itu nggak sampai 10.000 gitu. Ya. Cuman baunya kan nggak karuan. Nah, itu bisa kita tebar. Lalu kita beri itu tadi biokompon itu. Biokompon itu 1:50. Jadi kalau kita mencairkan berapa ya? 100 cc aja. Itu kan bisa jadi 5 liter ya. Bisa jadi 5 liter ya. 100 cc. Ya, jadi 5 liter. Nah, 5 liter itu kan 1 ember itu. Itu bisa kita siramkan di semua pupuk tadi. Nah, dalam waktu yang singkat, sesudah itu ditutup karena terjadi proses fermentasi ya, sehingga pupuk tadi kemudian kayak diolah. Ketika sudah dilepas, minimal 3 hari lah dilepas. Apalagi kalau Bapak punya rajangan daun-daunan, masukkan juga di situ. Itu setelah dilepas itu semuanya itu sudah siap, ya, sudah siap, baunya sudah hilang. Nah itu digali, dicampur dengan tanahnya tadi. Biasanya kalau kita membeli pupuk ayam itu mesti sudah ada sekamnya ya Pak. Nah kalau kita olah gitu, kita akan dapat tanah yang gembur, poros dan subur gitu, subur karena kan pupuk kandang itu tadi ya. Jadi dengan begitu area itu akan menjadi subur gitu Pak. Kalau kita ini mau mengolah lahan yang lumayan gitu, 1 kotak gitulah. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi dengan begitu yang kita tanam akan menjadi lebih subur. Baik Ibu Bapak, saya coba simpulkan ya dari acara ini, yaitu ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dapat dipenuhi setiap saat. Ada 3 pilar ketahanan pangan, yaitu pertama ketersediaan, 2 keterjangkauan atau accessibility, dan ketiga stabilitas. Sementara definisi ketahanan pangan itu bervariasi dari menurut World Bank tahun 86, tahun 86 nomor PP 68 tahun 2002 bahwa produk tidak hanya ketahanan pangan, lahan tidak hanya bisa dikerjakan di sawah, tapi di lahan rumah tangga atau lahan yang sempit yang bisa kita manfaatkan. Kemudian syarat bercocok tanam itu pertama harus ada tanah, kemudian bibit yang baik, kemudian yang kedua adalah adanya media, baik itu media organik, ditanam secara organik, kedua secara hidroponik, 3 dengan cara aquaponik, dan yang keempat dengan cara aeroponik. Kemudian jenis-jenis pupuk organik adalah pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, humus, dan kascing. Kemudian kalau kita untuk mau memulai usaha, yaitu kiat memulai usaha, pertama kita harus menguasai satu bidang. Diharapkan lagi bidang itu memang menjadi passion buat kita. Jadi semoga itu jadi membuat kita semangat untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, jangan berhenti belajar.
Jadi kalau misalnya gagal, kita coba lagi, gagal, coba lagi sampai akhirnya berhasil. Kemudian yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Tentunya bertanya sama yang sudah berpengalaman, sama ahlinya. Dan yang keempat, terus mencari teman atau buat juga jejaring sosial, grup atau apa ya, grup WA grup atau teman-teman yang hobinya sama. Kemudian kiat untuk mengembangkan usaha yaitu pertama kita harus menjaga kondisi produk kita, menjaga kualitas agar tetap baik, kemudian menjaga kepercayaan pembeli. Kemudian yang keempat, jangan berhenti berkreasi. Dan yang kelima, terus mengembangkan usaha. Dan yang terakhir, kita harus siap untuk berbagi ilmu, jadi sehingga berbuat baik untuk orang lain. Kira-kira seperti itu yang dapat saya simpulkan. Atau ada tambahan dari Bu Raffi lagi untuk kesimpulan saya? Sudah cukup. Sekarang actionnya saja dari Pak Denny. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesan dari Ketua PSE yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Hamidi. Dipersilakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mengikuti webinar ini mengenai ketahanan pangan di masa pandemi. Terima kasih Bu Raffi yang udah mau malam minggu ini malah bukan santai-santai, malah bantu kami nih untuk webinar ini. Ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Uskup dan juga telah diinformasikan oleh Pak Julius tadi di awal, ya, maka kami dari seksi pengembangan sosial ekonomi dan juga panitia tanggap darurat di masa COVID ini ingin sekali membantu kalian semua untuk mewujudkan program ini sebagai hobi di masa pandemi ini, karena kita sampai sekarang belum tahu sampai mana pandemi ini akan berakhir, sampai kapan, karena titik puncaknya pun menurut informasi juga belum ketahuan kapan di Indonesia ini. Ya, jadi program ini kami akan membantu umat-umat yang ada khususnya di Paroki Serpong untuk meningkatkan perekonomian. Juga ayo kita lanjutkan hobi ini menjadi kebiasaan kita di new normal sekarang, menjadi habit. Ya, yang kita sebut berkelanjutan, jangan sekali panen terus stop gitu loh. Karena baru menghasilkan sedikit. Mungkin hasilnya baru sedikit, belum kelihatan. Tiba-tiba orang sudah mundur. Padahal kalau tiap bulan kita jalankan mungkin bisa menghasilkan tambahan, khususnya untuk ibu-ibu, yang mana tadi Bu Raffi juga udah bilang, kita juga agak-agak milih-milih dalam tanaman dan makanan, karena kita nggak tahu, virus ini kan kecil sekali, kita nggak bisa lihat gitu loh. Ya, jadi khususnya untuk umat Paroki Serpong, ya silakan menghubungi kami dari tim PSE atau juga menghubungi tim tanggap darurat COVID ini via Ketua Lingkungan atau juga melalui Wanita Katolik RI dengan Ibu Dion atau juga seksi-seksi sosial lingkungan masing-masing, karena kami akan tetap mensupport program ini untuk meningkatkan ekonomi keluarga seluruh umat Paroki Kinla. Saya rasa cukup ya, sekian. Selamat sore, selamat bermalam minggu, stay healthy, jaga jarak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Denny atas kesan dan pesannya. Nanti boleh di-share nomor kontaknya Pak Denny ya Pak? Boleh. Oke, Pak Denny, sebentar saya tanya ke Pak Denny, tadi ada Pak Steven atau Mas Steven tadi nanyakan, ada nggak pelatihan gitu, misalnya mau memulai usaha ini atau memulai menanam gitu, itu pertanyaannya tadi. Kita akan mensupport, kita akan cari mungkin Bu Raffi sebagai mentor, oke, nggak masalah, kita akan siap support gitu loh. Asal Bu Raffinya siap ya Bu. Selalu siap Pak. Namanya juga passion Pak. Iya betul Bu, hobi sekarang. Hobi. Iya, juga oke, nanti terima kasih. Kalau tidak bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Ketua Tanggap Darurat nanti Pak Ronald. Oke. Oh iya,
Oke, terima kasih Pak Denny selalu mendukung kegiatan WKRI. Pasti, Bu. Ya baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terkasih, agar segala rencana yang sudah kita rancang dapat terlaksana dengan baik, maka kami mohon penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kita akhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ronald Saragi. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Buat Baik, Ibu-ibu, Raffi dan Ibu dan Bapak semuanya, sungguh luar biasa pengalaman kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk membantu semua pihak yang bisa kita bantu. Untuk itu saya juga menyambung tadi apa yang dikatakan Pak Denny, kami dari Tanggap Darurat juga siap menerima informasi apapun untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita bahas secara luar biasa pada sore hari ini. Untuk itu mari kita tutup acara ini, webinar ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allah Bapa Tuhan yang Maha Pengasih, puji dan syukur atas penyertaan-Mu dalam acara sore hari ini. Engkau menghendaki kami semua memelihara dan menghargai apa yang telah kami berikan kepada manusia. Bantulah kami selalu dalam upaya sederhana kami yang dimulai dari diri kami masing-masing dan juga secara kelompok. Semua itu kami cita-citakan, kami persembahkan demi selarasnya relasi hidup kami bersama dengan alam. Ini kami akan undur diri, lindungilah kami masing-masing, kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Amin. Terima kasih, selamat sore. selamat sore. Terima kasih Pak Ronald. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan perhatiannya, para panitia yang terlibat sehingga acara seminar ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga semoga kita sehat selalu dan kita dapat mempraktekkan apa yang tadi kita dengar dan kita simak bersama. Selamat melakukan kegiatan baru yaitu menanam atau berkebun, dan bagi yang sudah melakukan bertanam, selamat merawat apa yang sudah ditanam. Semoga dapat dipanen hasilnya dengan baik. Sampai berjumpa kembali dalam acara yang lain. Berkah dalam. Selamat sore. Sore.